Kepada Saudari Anis Pratari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Mahmudin MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Dr. Ahmad Isman Hamidi, LCMA, yang saya hormati kepada Kepala Jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Ahmad Darus MPD, yang saya hormati Koordinator Program Studi Sosiologi Agama Bapak Abdullah Syakir SAG, yang saya hormati Kepala Desa Padangan Bapak Sutopo, yang saya hormati Ketua Umum HMPS Sosiologi Agama Saudara Muhammad Ilham Ma'arif, serta yang saya banggakan para panitia dan peserta Sekolah Sosiologi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni akhirul Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah merelakan waktunya untuk mempersiapkan acara ini dari awal hingga hari ini, dan untuk semua peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam Sekolah Sosiologi kali ini, di mana Sekolah Sosiologi kali ini kita mengangkat tema dinamika sosial implementasi perspektif sosiologi modern. Perlu diketahui Sekolah Sosiologi kali ini merupakan sekolah sosiologi tahun keempat yang telah dilaksanakan oleh pengurus HMPS Sosiologi Agama, dan kali ini kita melaksanakan sekolah sosiologi di Balai Desa Padangan di Desa Mantru, Tulungagung ya, di hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 5 sampai dengan 6 November 2022.
dengan jumlah peserta 51 peserta. Dan semoga dalam terlaksananya acara ini kita semua diberi kesehatan sampai akhir acara. Saya selaku ketua pelaksana dan mewakili semua panitia yang ada di sini memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan dalam persiapan maupun fasilitas yang ada di sini. Dan saya titip satu pesan ya. Di sini kan juga tempat umum, jadi kita harus menjaga kebersihan. Kita semua, baik panitia ataupun peserta, tolong jaga kebersihannya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama kepada Saudara Muhammad Irfan Arif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Rektor UIN 1 Tulungagung Bapak Profesor Dr. Maftukin MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Dr. Ahmad Rizwan Hamami LCMA, yang saya hormati Ketua Jurusan Usuluddin Bapak Akmal Firdaus MPD, yang saya hormati Koordinator Program Studi Sosiologi Agama Bapak Abdullah Cakep MPD, yang saya hormati Kepala Desa Padangan Kecamatan Ngantru Tulungagung Bapak Sutopo, yang telah memberikan fasilitas untuk kita semua dalam menyelenggarakan Sekolah Sosiologi Season 4 tahun 2022. Serta yang saya banggakan teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama, dan juga para peserta Sekolah Sosiologi yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia Sekolah Sosiologi Season 4 kali ini yang telah mempersiapkan dari awal hingga terlaksananya pada pagi hari ini dengan peserta yang cukup banyak. Alhamdulillah, beri aplaus buat panitia. Saya sampaikan juga terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung berpartisipasi dalam mensukseskan Sekolah Sosiologi. Sampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini, yaitu menutup. Sebelum kita tutup pembukaan Sekolah Sosiologi pada siang hari ini dengan doa, semoga semua yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa yang akan dipimpin oleh Saudara Sultan Rafiq
ini kami persilahkan. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini dan besok, alangkah baiknya kita kirim Fatihah dulu kepada para pendiri kampus kita, para masyayikh dan para guru besar yang sudah wafat dan sudah mendidik kita. Allah hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Tak lupa pula kepada tokoh-tokoh sosiologi agama dan juga tokoh-tokoh sosiologi sendiri, marilah kita kirimkan hadiah Fatihah kepada beliau, karena tanpa beliau kita tidak ada sosiologi agama. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan lillahi wa yuwafiqu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilaha lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka hidayatan jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma 'ataitana wa sallimna fid dunya wad akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke, sepakat ya? Yang pertama dilarang membuat foto dalam forum sepakat. Dari kalian, coba dari kalian. Ada yang mau mengutarakan pendapat? Boleh angkat tangan, Ada boleh yang maju. mau mengorder tentang peraturan kontra forum? Ayo silakan. Semester 3. Oh, dari panitia. Apakah? Makan apa dulu nih? Kalau makan nasi nggak boleh. Kalau snack boleh. Boleh makan sama minum tapi snack. Setuju? Ada yang keberatan atau nggak makan sama sekali nih? Setuju ya? Tadi siapa yang menawarkan boleh makan? Panitia. Oke, Bagus, nasionalisasi. bolehnya snack kak, snack boleh. Snack boleh gitu. Minum juga boleh. Ya, rasionalisasi. Kurangi ngantor. Oke. Rasional. Rasional. Oke. Sepakat ya? Oke. Lanjut dari kita kak. Apa nih kira-kira? Apa ya? Dilarang main handphone saat materi berlangsung. Setuju? Loh, kan membuat forum di dalam forum itu kan termasuk nggak menghormati materi, apalagi main HP. Rasional apa enggak? Oke. Gimana? Dilarang bermain HP saat materi dipaparkan. Boleh boleh ya kalau materinya mengizinkan. Kayak misalkan disuruh membuka Google Chrome. Oke. Apa, itu boleh dari pemantik ya. Pemateri yang memang mengizinkan. Lanjut. Setuju ya tadi? Setuju? Ada yang keberatan? Gak apa-apa, bicara saja. Kita membudidayakan, kita membudayakan
sebagai mahasiswa Fuad kita harus berani untuk bervokal, oke? Kan kemarin udah public speaking. Oh iya, kemarin udah Kemarin sudah public speaking. Pasti semester 3 nggak ikut ya? udah, es kental bahas toh. Oke, selanjutnya saya menawarkan izin maksimal 1 kali 5 menit. Satu materi aja Kak. Satu materi itu izinnya 1 kali 5 menit. 1 kali 2 menit. Dua kali berarti. Gimana? Ada yang order lagi? Dua Dua kali kali 5 5 menit. menit. Berarti satu orang 10 menit. Satu materi. Setuju? Oke, gimana? Setuju? Ini yang cowok kok diem semua. Masa yang speak up Bener, cewek? orang dunia ya tak? Kok aja tidak butuh izin. Puasa, puasa. Gimana? Oke. Oke, diterima. Ada yang menambahkan lagi? Dari yang depan ini loh kok diem. Ngomong macam berapa? Iya Cak. Terus public speaking loh ya. Oke ya, berarti sepakat 2 kali 5 menit. Setuju Kak. Izin maksimal 2 kali 5 menit. Ada yang mau menawarkan forum lagi dari peserta? Dari cowok, dari cowok. Dari tadi. Ayo, ayo. Ada yang mau order kepada kontra forum? Nanti besok Nah, ayo. dibuat senyaman mungkin. Ya. Oleh rokok kayak oleh nyambung kayak ngono lho. Tanya tau, masa gak ngerokok ini. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Kalau mau order angkat tangan, oke. Itu baju kotak-kotak. Yang masalah HP. Oke, gimana? Lek sauman gak live, gak setuju. Rasionalisasinya memang kan jadi tidak menghormati. Heeh. Tapi saumpamane diperbolehkan, tapi memain HP ini secukupnya. Enggak kayak dengan HP terus enggak. Jadi kayak mungkin ada kepentingan ngabari sapa tahu apa itu aku oleh. Oke. Bisa. Gimana teman-teman? Sepakat? Sepakat? Oke. Itu dari tadi bagaimana ada. Ada tawaran lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi dia ini kontrak forum sampai besok, sampai selesai acara. Jadi peraturan di dalam forum ini, oke? Dan setelah ini langsung Materi pertama itu dimulai langsung Ya. berlaku. Kontrak forum berlaku ketika materi pertama sampai besok penutupan. oke, oke, paham semua ya? Oke, peralat sedikit ini langsung ke materi pertama yaitu apa? Apa nih? Ada yang tahu? Kemarin kan udah ada Fungsionalisasi yang akan diisi oleh Bapak Saiful Mustafa dan berhubung ini Bapak Saiful sudah ada, nanti langsung saja kita ke materi pertama. Oke, saya mau menunggu dulu ya. sampai ketemu lagi nanti. Oke, siap. Siapa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Masih semangat kan? Ini udah semua ya? Oke.
materi yang pertama kali ini selama 3 jam ke depan. Oke. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan seorang tokoh yang sangat inspiratif banget teman-teman. Kalau teman-teman mungkin nggak dapat kesempatan atau semester depan mungkin dapat kesempatan belajar beliau. Beliau ini merupakan salah satu dosen di UIN 1 Tulungagung. Beliau bernama Pak Saiful Mustafa. Selamat datang Pak Saiful. Oke, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau ya Pak. Oke, Pak Saiful Mustafa ini lahir di Tulungagung tanggal 22 Maret 1991. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari UIN 1 Tulungagung ya Pak pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan studinya lagi di Pascasarjana UIN 1 Tulungagung dan lulus pada tahun 2017 dengan mengambil studi filsafat agama. Betul ya Pak? Lalu selanjutnya beliau juga aktif di beberapa organisasi yang sangat besar ya teman-teman, kayak PKFT Tulungagung, teman-teman tahu, dan PMI begitu. Lalu kalau teman-teman ingin membaca, mungkin masih dibuka apa enggak ini Pak? Karya-karyanya. Kalau teman-teman tahu ya, karya-karya beliau itu sangat banyak sekali teman-teman. Bahkan tulisannya juga dimuat di beberapa media yang sangat terkenal seperti halnya Kompas, lalu Surya, Hidayat Jateng seperti itu. Saya sebutkan beberapa buku ya, buku milik beliau, karya milik beliau. Di antaranya ya ini, ini banyak banget tak beneran. Salah satunya ya ini Kembalilah Siswa-siswa semesta 2013 yang diterbitkan oleh Quantum Litera Center ya Pak. Lalu ada lagi tentang menyelam dalam bongkar, ada lagi menemukan jati diri dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau eksplor, mau tanya-tanya tentang sosiologi dan lain sebagainya bisa sama beliau. Oke, langsung saja ya, mempersingkat waktu, gak usah lama-lama. Mohon maaf karena saya agak bingung sama pilot. Mau Bapak, perkenalkan saya silakan. Terima kasih Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang saya hormati segenap pengurus ANC Sosiologi Agama UIN 1 Tulungagung, yang saya hormati juga Mbak Moderator, yang saya hormati juga teman-teman Sosiologi Agama yang pada pagi hari ini masih setia mengikuti sekolah sosiologi tahun 2022 ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ke sini untuk ikut sharing bersama ya. Jadi jangan dianggap saya meskipun berdiri di depan ini sebagai narasumber secara asik, karena saya tidak pernah membayangkan saya sebagai narasumber atau materi yang saya tahu, tidak. Tapi saya lebih suka menjadi sebagai partner belajar kalian. Jadi saya harap nanti di kesempatan ini saya minta kolaborasinya, kooperatifnya untuk kita saling sharing bersama tentang materi-materi sosiologi agama yang itu juga bagian dari konsentrasi kalian selama kuliah nanti di UIN 1 Tulungagung. Ini semester berapa ya rata-rata ya? Semester 1. Ada yang semester 3 coba angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Yang cowok ini berarti semester 1 semua. Oke, saya tahun ini memang ya, dikasih jam di sosiologi jadi agak asing wajah-wajahnya. Terakhir tahun kemarin saya ngajar di sosiologi. Ya nggak apa-apa, saya malah gembira nggak banyak SKS. Kalau banyak SKS mumet, kasihan nanti. Apalagi kalau saya tinggal keluar kota itu kan kasihan teman-teman. Meskipun teman-teman gembira, ya nggak? Pak, kegembiraan sebagai mahasiswa itu kalau kosong nggak ada dosennya, ya. Saya juga gitu dulu. Oke,
Saya akan berdiri ya, Mbak ya. Saya kemarin dikontak sama dia untuk menyampaikan atau sharing materi tentang fungsionalisme struktural. Wah, materi berat sekali, fungsionalisme struktural. Sama dengar judulnya saja kan sudah mengerti apa fungsionalisme struktural, ya. Nah, ini menjadi bagian penting dalam ranah kajian sosiologi dan wajib bagi mahasiswa sosiologi tahu atau setidaknya mengerti lah atau pernah mendengar tentang apa yang disebut sebagai fungsionalisme struktural atau strukturalisme fungsionalisme biasanya gitu. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan fungsionalisme struktural? Ada yang sudah pernah baca mungkin buku-buku tentang fungsionalisme struktural atau buku sosiologi? Belum? Ini benar mahasiswa sosiologi kan? Nah, kok gak orang sih mau coba sosiologi? Biasanya mahasiswa sosiologi itu tentunya kalau dari aliyah atau SMA pasti dari mahasiswa IPS biasanya. Iya enggak? Ada yang dari IPA itu aliyahnya? Enggak ada. Mas sama buku aliyah atau SMA-nya jurusannya apa Mas? SMK. Hah? Malah SMK. Oke, apa? Bangunan bukan ya? Bangunan ya. Teknik komputer jaringan. Oke, yang dari IPS ada IPS semuanya? Tidak ada. Ini yang kira-kira apa jurusan SMA? Oke, siswa IPS ya. Mbak panitia ini, Mbak, dia SMA awakmu apa? SMA apa? IPS atau IPA? Pemalas kecantikan. Misalnya SMK ini. Lama siswa IPS itu dulu kan nggak tahu ya sekarang gimana ya, identik dengan anak-anak yang kurang, anak-anak kurang disiplin kan gitu ya. Kalau zaman saya SMA dulu, saya kebetulan IPA, tapi IPA rasa IPS karena hampir semua mata kuliah IPA itu saya nggak ngeh. Apa mulai kimia ya? Kimia tak rewangi les ya. Ini apa nggak apa ya? Tabel periodik unsur kimia ini nggak. Teori relativitas Einstein itu tidak tahu, padahal setelah kuliah gimana? Janjinya mungkin itu teori relativitas Einstein itu dulu SMA kok bebal sekali tidak tahu ya. Kenapa kok SMA selalu identik kayak gitu? Nah, kenapa kok saya tanyakan kena ada dari IPS atau IPA? Justru orang-orang pemikir-pemikir hebat ya dalam masa sejarah ya atau dalam konteks Indonesia saja. Pemikir-pemikir hebat yang ada di Indonesia itu justru ketika dia muda, baik itu SMP, SMA atau sederajatnya itu justru lahir dari anak-anak yang nakal dan tanda kutip. Kalau anak-anak eksak, IPA yang sesungguhnya ya bukan IPA kayak saya ya, itu kan nalar berpikirnya kan gini ya. Ya rumus namanya rumus 1 ditambah 1 pasti 2. Kalau ilmu sosial nggak bisa seperti itu. Kalau orang filsafat kayak saya, bekerja filsafat, 1 ditambah 1 itu belum tentu 2. Bisa jadi 1 ditambah 1 sama dengan 4 dikurangi 2. Itu bisa juga seperti itu. Itu kalau orang filsafat. Tapi kalau orang eksak nggak bisa, pikirnya yang linear pasti dan seterusnya. Makanya saya katakan justru anak-anak dari ilmu sosial itu yang justru mempunyai potensi menjadi pemikir besar yang lebih besar daripada orang-orang eksak karena dia berani berpikir out of the box, misalkan kayak gitu. Jadi berpikir nakal, boleh nakal tapi jangan berpikir saja ya, tidak usah takut. Misalnya contoh kalau saya belajar filsafat dulu, kenapa Tuhan itu ada misalnya, pernah nggak berpikir seperti itu? Terus kalau Tuhan ada misalnya, apa kondisi yang mengadakannya misalkan? Ada nggak penciptanya Tuhan? Itu salah satu bentuk kenakalan berpikir. Bukan berarti ketika berpikir seperti itu lantas menjadikan kita kafir, tidak. Berpikir saja masa bertemu kafir. Kalau makmun kan ya, itu contoh sederhana. Oke, itu belum. Kita akan coba masuk sedikit-sedikit kepada yang disebut fungsionalisme struktural. Lanjut Mbak. Oke, setidaknya dalam fungsionalisme struktural, teman-teman nanti akan bertemu dengan 4 tokoh ini.
Yang pertama adalah Auguste Comte, yang kedua adalah Herbert Spencer, yang ketiga adalah Emile Durkheim, yang keempat adalah Dalton Persson. Nah, sebelum itu, kira-kira yang disebut dengan fungsionalisme struktural itu apa? Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam ilmu sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan atau saling berhubungan. Fungsionalisme struktural itu kan terdiri dari dua kata, fungsionalisme sama struktural. Kalau kalian pernah belajar filsafat, kalian akan bertemu dengan aliran atau mazhab strukturalisme. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah Ferdinand de Saussure. Ada lagi Claude Lévi-Strauss, itu tokoh-tokoh strukturalisme dalam filsafat. Nah, sebetulnya paradigma ini diklaim sebagai paradigma paling awal di dalam ilmu sosiologi. Sebelum lahir paradigma konflik, sebelum lahir paradigma interaksionalisme simbolik, itu paradigma fungsionalisme struktural itu lahir lebih dulu. Ya, oke. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya, terutama tentang norma, adat, tradisi, dan lembaga konstitusi. Oke, itu pengertian secara istilah yang disebut dengan fungsionalisme struktural, ya. Oke, latar belakang epistemologisnya ini. Dia sebetulnya secara epistemologi juga berhutang fungsionalisme, ya, itu berhutang pada tradisi filsafatnya Thomas Hobbes itu yang terkenal. Kalian pasti pernah mendengar istilah Homo homini lupus. Nggak tahu itu ya? Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Itu istilah yang terkenal dari Thomas Hobbes, ya, seorang filsuf. Jadi berpijak teori fungsionalismenya dari kerangka teorinya Thomas Hobbes khususnya tentang konsep Homo homini lupus. Ya. Nah, paradigma fungsionalisme struktural itu juga melihat masyarakat sebagai seperti sebuah entitas biologis. Saya sebut di bawah, ya. Organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling bergantungan. Ini nanti kita pelajari satu persatu. Jadi masyarakat yang sangat plural ini, masyarakat baik dalam skop makro maupun dalam skop mikro, itu dalam paradigma fungsionalisme struktural itu dianalogikan atau digambarkan seperti organ-organ di dalam tubuh manusia. Apa saja sih organ-organ di dalam tubuh manusia? Organ dalam tubuh manusia misalkan ada paru-paru, ada jantung, ada hati, atau ada ginjal. Itu semua saling ketergantungan apa enggak? Misalkan salah satu organ itu tidak berfungsi, apakah manusia bisa hidup sempurna? Apakah manusia sehat? Tidak mungkin. Nah, itu analogi fungsionalisme struktural itu kayak gitu. Jadi dia seperti organ tubuh yang antar organ itu saling bergantungan satu sama lainnya, tidak boleh saling mendominasi atau tidak boleh saling meligasi, karena ini satu rangkaian penting dalam struktur masyarakat. Nah, lanjut. Nah, tokoh pertama di dalam aliran fungsionalisme struktural itu adalah bapak sosiologi, yaitu Auguste Comte. Siapa Auguste Comte? Coba kembali dulu, Mbak. Coba, Auguste Comte itu terkenal dengan teori yang apa sih? Saya tak mau. Sudah dapat mata kuliah Auguste Comte kan? Pasti sudah dapat, mungkin. Karena ini teori-teori sosiologi sudah pasti ada atau menyinggung tokoh yang bernama Auguste Comte, bahasa Jawa atau Auguste Comte. Apa yang terkenal kira-kira dari Auguste Comte yang kalian tahu? Coba. Hah? Teori evolusi yang gimana? Teologi, metafisik, sama kosmologi. Oke, ada teori evolusi yang disebut oleh tahap evolusi yang disebut oleh Auguste Comte, dari tahap yang sangat teologis,
kemudian tahap metafisis, dan yang terakhir adalah tahap positifis. Terus yang disebut positivisme itu apa sih kira-kira? Ada yang pernah membaca atau sudah tahu positivisme itu apa? Apakah ilmu tentang positif? Positif apa itu? Positif hamil atau positif apa? Kan positivisme. Nah ini penting, jadi dasar, tapi penting kalian harus clear karena kalian mahasiswa sosiologi. Ada yang pernah tahu positivisme itu apa? Yuk, masuk satu forum nggak ada yang ngerti positivisme. Aguskom itu, balik dulu mbak. Nah, jangan dulu bertahan di sini. Aguskom itu kan dikenal sebagai bapak positivisme dan juga bapak sosiologi. Nah, yang disebut positivisme itu ilmu tentang apa sih sebetulnya? Apa kira-kira? Saya tahu? Ayo. Positivisme. Tidak ada lawannya negativisme, ya. Ini bukan positif dalam makna yang kita kenal positif negatif, bukan. Ini sebuah aliran. Jadi sejarahnya kenapa kok Aguskom itu didapuk atau ditasbihkan sebagai bapak sosiologi modern? Itu sebelum muncul istilah sosiologi, dia menyebut sosiologi itu sebagai ilmu yang disebut fisika sosial. Pernah mendengar? Belum? Masuk gak diajar sama dosen. Fisika sosial. Nama sosiologi sebelum lahir sosiologi disebut oleh Aguskom sebagai fisika sosial. Kok bisa ilmu fisika kok digandengkan dengan ilmu sosial? Kita tahu, kita pernah SD sampai SMA kalau kalian pasti mengenyam mata kuliah mata pelajaran yang disebut dengan fisika. Apa yang disebut fisika sosial? Kok bisa sains digabungkan dengan ilmu sosial? Mungkin apa enggak? Sangat mungkin sekali. Faktanya Aguskom berhasil menyebut itu dan akhirnya dinasbihkan sebagai bapak sosiologi dengan menyebut bahwa fisika sosial itu pada akhirnya disebut dengan ilmu sosiologi. Nah, positivisme ini sebetulnya begini. Positivisme itu adalah turunan dari mazhab atau aliran filsafat empirisme. Ya, empirisme itu apa? Empirisme itu adalah suatu paham di dalam ilmu filsafat yang memandang bahwa kebenaran itu hanya bisa diakui jika dia bisa ditangkap dengan panca indera. Contoh apa? Contoh, saya mengatakan bahwa kopi itu pahit itu jika saya sudah pernah merasakan, saya anggap saya minum. Nah itu yang disebut bahwa ilmu empirisme itu kayak gitu. Dia harus bisa diverifikasi secara ilmiah dengan metode yang bisa ditangkap oleh panca indera. Mbak panitia ini sama Mbak Putri ini disebut cantik jika dia bisa dibuktikan dilihat dengan mata kepala manusia. Tidak bisa dibayangkan saja. Saya punya kenalan namanya Mbak Putri, mahasiswa sosiologi angka 81 semester berapa? 14. Oh 5. Semester 5 itu cantik imut-imut tuh. Bayangkan koyo sopo Mbak Putri. Nggak ketemu. Tapi kalau kamu sudah pernah melihat Mbak Putri ini sing cowok-cowok ya. Sama-sama kenapa? Mumpung ini tidak mau nyala ya. Kalau sama dengan aku tidak mau nyala. Ya dah, bukan semester 1 nyawa semester 5 ya. Kalau iso-iso tidak rapi kan bingung. Kanca-kancane wae rawani semester 1 rawani ya. Nah, itu contoh gitu. Jadi cuman empirisme itu punya kelemahan, teman-teman. Apa kelemahan empirisme? Kalian pernah melihat rel kereta api? Itu semakin jauh semakin membesar atau mengecil atau tetap? Mengecil. Mengecil. Ketenanan apa orang tahu rel kereta apa enggak? Kalian pernah lihat misalkan nyebrang rel gitu ya? Nyebrang rel itu oke, ketika nyebrang rel kamu kan pasti ada lintasan yang sangat lurus itu. Semakin jauh rel kereta api itu tetap atau mengecil? Mengecil. Padahal ketika kita
datangi sampai ujung sana, apakah bentuknya memang mengecil atau tetap? Oke. Itu bukti bahwa empirisme panca indera itu menipu, ya enggak? Nah itu salah satu contoh kelemahan empirisme. Jadi empirisme betapapun itu punya kelebihan, misalkan verifikasi ilmiahnya nyata, tapi tetap punya kelemahan. Contoh panca indera mata tadi ternyata bisa menipu, gitu ya. Jadi contoh lagi Mbak Putri, saya Mbak bagi contoh mulai sama Anda. Imut, cantik dan sebagainya, ya dilihat seperti itu, tapi sama apa tahu Mbak Putri pas lagi turu ya misalnya itu menipu juga. Ternyata amit ya Mbak, bukan amit ya. Oh ternyata cantiknya salah sekali disebabkan karena dia rajin memakai skincare misalnya saya lupa salah mengono salah ya itu gitu. Jadi panca indera itu ternyata bisa menipu. Mas ini yang berkacamata ini meskipun kayak tidak mandi belum tentu dia tidak mandi, bisa jadi memang tidak mandi. Contoh ya. Nah itu kelemahan. Nah empirisme pada akhirnya nurun lagi, berubah bentuk, berubah nama menjadi yang disebut positivisme. Jadi ilmu positivisme itu turunan empirisme. Dia akan mengakui fakta-fakta ilmiah jika dia bisa dibuktikan secara empirik oleh panca indera. Ya, itu disebut dengan positivisme. Lanjut, Pak. Nah ini namanya Auguste Comte. Nah, dia terkenal. Dia mendekati masyarakat. Kenapa kok disebut fisika sosial tadi? Dia mendekati ilmu-ilmu sosial dengan ilmu-ilmu sains. Makanya ini saya sebut Comte mengusung keyakinan bahwa masyarakat dapat dipahami sesuai dengan hukum-hukum ilmu alam. Ya. Auguste Comte banyak dipengaruhi oleh seorang yang disebut seorang tokoh yang disebut Saint-Simon karena sempat menjadi sekretarisnya. Nah, dia masyhur dengan karyanya yang sangat terkenal sekali atau yang sampai saat ini masih banyak dikaji yang berjudul The Origin of Positivism. Dalam buku ini yang mensintesiskan segala ilmu pengetahuan dengan semangat positivisme. Meskipun pada akhirnya dia gagal karena ia meninggal sebelum karya tersebut rampung ditulis. Dia coba memahami masyarakat yang sangat plural seperti ini dengan ilmu-ilmu alam. Itu hakikat sosiologi itu kayak gitu. Meskipun kamu mengatakan sosiologi itu ilmu apa toh, misalkan kayak gitu, ketika kamu ditanya oleh orang tuamu atau tetanggamu, pasti kamu akan mengatakan sosiologi adalah ilmu-ilmu tentang kemasyarakatan, ya toh? Tapi kamu kan tidak pernah tahu bahwa sejarahnya nabi sosiologi ini, Auguste Comte, tanda kutip ya, tidak kok YouTube nonton ya, aku sedih, kafe sesat memulikan. Auguste Comte sebagai nabi sosiologi dalam tanda kutip itu kan justru mengintegrasikan atau menggabungkan ilmu alam untuk memahami dinamika sosial masyarakat. Bisa tidak seperti itu? Tak didoi kritiknya. Menurut saya bisa, tapi tidak sempurna. Kenapa kok seperti itu? Oke, contoh sempurnanya. Mbak, sama namanya siapa? Mbak Devi, rumahnya mana? Nganjuk. Oke. Imaka. Ikatan mahasiswa kurang ajar, Imaka. Oh, bukan, angin ya. Imaka. Ketika Mbak Devi ini nangis, apakah sudah pasti Mbak Devi ini sedang sedih? Bisa jadi itu ungkapan kebahagiaan ketika dia mendapat hadiah atau putus dari pacarnya yang sudah lama dia urusan. Mau nangis ya, padahal nangis senang. Nah itu contoh kelemahan bahwa ilmu sosial itu tidak bisa digunakan, tidak bisa didekati hanya dengan pendekatan ilmu sains. Karena seringkali menipu orang, karena sosial itu sifatnya sangat kompleks sekali, sangat kompleks, tidak bisa dibuat ilmu pasti. Ya, itu kelemahan positivisme ala-ala yang disebut ala-ala Auguste Comte. Oke ya, ini sebagai generasi awal ini pengantar ini. Nah, dalam definisinya ini, Auguste Comte menyebut sosiologi is the scientific study of the development, structure, interaction, and collective behavior of social relationship. Ada yang bisa menerjemahkan? Sederhana ini.
Sosiologi adalah ilmu tentang perkembangan struktur interaksi dan behavior atau kebiasaan atau perilaku kolektif dalam hubungan sosial. Jadi perilaku kolektif dalam hubungan sosial. Ada struktur, ada pengembangan, ada interaksi. Itu definisi sosiologi menurut Agus Komm. Nah, seperti yang disebutkan oleh masnya yang tadi, sejarah manusia itu berkembang melalui 3 tahap, tahap teologis, tahap metafisis, dan yang paling akhir itu tahap positivis. Tahap teologis itu seperti apa sih? Tahap teologis itu disebut juga tahap primitif menurut Agus Komm. Orang-orang hanya percaya terhadap metafisika, orang-orang percaya terhadap tahayul dan sebagainya, itu dianggap sebagai tahap teologis. Itu kalau definisinya Agus Komm itu beda lagi kalau kita definisi yang lain, karena setiap tokoh punya definisi yang berbeda dan ada bahaya yang serupa. Naik lagi ke tahap metafisis, ini agak naik levelnya lagi. Manusia menjadi tidak begitu percaya lagi terhadap hal ihwal tahayul, meskipun disebut metafisik. Metafisik itu apa? Metafisik itu lawannya fisika, itu yang metafisika. Kalau fisika itu sesuatu yang tampak, kalau metafisika itu melampaui yang fisik, sesuatu yang tidak tampak, itu disebut dengan metafisika. Dan tahap yang terakhir adalah tahap positivis, yang menurut Agus Komm ini manusia rasional itu yang tahapnya adalah tahap positivis. Orang yang paling tinggi tahapnya positivis. Kalau logis ya, logis bukan rasional ya. Logis itu ya tahapnya ada di tahap positivis. Ini tahap peradaban manusia yang paling tinggi derajatnya itu ketika dia sudah sampai kepada level positivis. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Kalem-kalem. Oke, kalau ada lanjut. Nah, ini agak di aja, tampilannya itu diklik sebelahnya itu. Hah? Oh gitu, kalau digitukan. Wah, kok bisa ini? Hierarki ilmu ini menurut Agus Komm, semakin ke atas itu ilmu semakin positif dan semakin ke bawah itu semakin kompleks. Ada yang di piramida paling tinggi itu ilmu matematika, di bawahnya ada astronomi, di bawahnya lagi ada fisika, di bawahnya lagi ada kimia, di bawahnya lagi ada biologi, dan yang paling bawah itu adalah sosiologi. Kalau kalian lihat ini, di atasnya sosiologi itu kan tidak ada ilmu sosial sama sekali loh. Semuanya adalah ilmu eksakta. Ini contoh. Jadi semakin ke bawah itu semakin kompleks. Dia memandang bahwa meskipun sosiologi itu lahir dari perpaduan dua ilmu, yaitu ilmu fisika dengan ilmu sosial, tapi kalau sudah sampai ke taraf sosiologi itu dianggap ilmu yang sudah sangat kompleks sekali. Tidak hanya positivis tapi sangat kompleks sekali. Itu piramidanya seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Santai ini ya, ini bukan kuliah umum ya. Santai. Tidak pengaruh tapi nilai umum. Ini kita jagongan, kita sharing. Mas, oleh motor boleh nih bro? Oh nggak boleh ya? Layak. Oh boleh. Pokoknya boleh. Bingung. Ada yang mau ditanyakan? Piro iki jawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soalnya ya. Oke, lanjut dulu Mbak, kalau ada. Oke. Kita beranjak kepada tokoh selanjutnya yang disebut Herbert Spencer. Lahir tahun 1820, meninggal tahun 1903. Ini seorang sosiolog dari Inggris. Dia lahir dari keluarga agamawan yang saleh. Pokoknya kalian bisa buktikan atau bisa klarifikasi atau bisa searching. Sebagian besar pemikir-pemikir di dalam sosiologi itu pasti lahir dari keluarga agamawan yang saleh. Tidak ada satupun setahu saya tokoh dalam filsafat atau sosiologi yang lahir dari keluarga ateis, tidak ada. Hampir rata-rata dari baik agamanya Kristen, Katolik, tapi yang dominan pasti Yahudi. Makanya orang Yahudi pintar-pintar menunggu sejarah ini.
Dia kecil, minoritas, tapi dia selalu merajai dunia sampai sekarang. Contoh itu nanti dia lahir dari keluarga Yahudi. Ada banyak tokoh yang lahir dari keluarga Yahudi, pasti pintar-pintar. Nah, saya lupa sebelum saya lanjut ke Herbert Spencer, sebetulnya di dalam tradisi Islam, ilmu sosiologi itu sudah lahir lebih dulu, jauh beratus-ratus tahun sebelum Agus Comte lahir. Percaya nggak? Namanya sosiolog Muslim pertama, meskipun belum disebut ilmu sosiologi pada saat itu, namanya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu adalah sebetulnya kalau para ilmuwan mau jujur, itu adalah tokoh sosiolog pertama, jauh sebelum ilmu sosiologi Barat lahir. Yang terkenal salah satu kitab atau bukunya adalah Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya, silahkan Anda searching kalau nggak percaya Ibnu Khaldun itu. Meskipun dia tentu saja pada zaman itu dia tidak menyebut ilmunya sebagai ilmu sosiologi, tapi konsep-konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun itu mirip dengan berbagai teori yang ada di dalam ilmu sosiologi modern. Misalkan tentang masyarakat yang kompleks, kemudian saling berpindah-pindah tempat, saling menguasai satu sama lain, atau memainkan, dan sebetulnya itu adalah konsep-konsep yang khas yang disebut Ibnu Khaldun. Jadi sebetulnya peradaban Timur atau Islam itu sebetulnya tidak kalah pada zaman Maroko, karena satu langkah lebih maju. Itu beratus-ratus tahun sebelum Agus Comte lahir sudah ada konsep yang diteruskan oleh Ibnu Khaldun, dan sampai sekarang buku-buku atau kitabnya Ibnu Khaldun itu juga masih bisa diakses, masih bisa dibaca, masih bisa dibeli, baik yang asli maupun yang terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Nah, karya yang terkenal dari seorang tokoh bernama Herbert Spencer ini adalah salah satunya The Scientific of Philosophy, terbit tahun 1896, sebuah ulasan komprehensif tentang prinsip-prinsip ilmu biologi, psikologi, moralitas, dan sosiologi. Kelihatan sekali ya, ada kenapa kok dia mempelajari biologi? Kenapa kok dia mempelajari biologi? Kan dekat sekali kalau kita kembalikan kepada konsep sosiologi awal-awal lahirnya dari Agus Comte tadi, tidak pernah bisa lepas dari ilmu saintifik. Ya. Oke, yang mendekati struktur sosial melalui analogi organik, yang menekankan hukum evolusi. Dalam paradigma ini Spencer melihat masyarakat mirip dengan struktur tubuh seperti yang sudah saya analogikan di awal tadi. Nah, seperti hanya berbagai organ tubuh sama untuk menjaga seluruh sistem berfungsi secara maka berbagai lini masyarakat, ekonomi, pemerintah, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain bersama untuk menjaga berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, Spencer ini juga sebetulnya seorang tokoh yang terkenal dengan istilahnya survival of the fittest. Survival of the fittest itu artinya keberlangsungan makhluk hidup, yang seringkali disalah asumsikan bahwa istilah survival of the fittest itu identik dengan Charles Darwin atau identik dengan evolusi, teori evolusinya Charles Darwin. Padahal meskipun Charles Darwin sama Herbert Spencer di zaman hanya beda tahun, beberapa tahun saja lahirnya, tapi istilah ini lebih dulu diciptakan oleh yang namanya sosiolog bernama Herbert Spencer. Jangan sampai salah ya. Kalau ada yang menyebut bahwa survival of the fittest itu adalah Charles Darwin, itu tidak benar. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu muncul pertama kali dicetuskan oleh namanya yang disebut dengan Herbert Spencer. Oke. Istilah survival of the fittest ini itu ditulis dalam bukunya yang terkenal The Principle of Biology atau Biology, yang terbit pada tahun 1851 atau 8 tahun sebelum buku On the Origin of Species milik Darwin terbit. Jadi 8 tahun sebelum bukunya Charles Darwin terbit, dia sudah menulis buku The Principle of Biology, yang itu di dalamnya menyebut tentang survival of the fittest. Ya, itu
bukti nyata bahwa pelopornya istilah ini bukan Charles Darwin. Jangan sampai salah. Oke. Di dalam bukunya itu, maksudnya buku The Principle of Biology itu, Spencer menulis bahwa keselarasan antara teorinya di bidang ekonomi dan konsep tempatnya terkait dengan seleksi alam atau kelangsungan hidup individu-individu yang terkuat. Jadi seperti hukum alam, siapa yang kuat maka dia yang menang. Karena itu, tapi itu tidak murni hanya berkaitan dengan ilmu biologi, tapi itu terkait juga dengan ilmu-ilmu seperti yang disebutkan misalkan ilmu kaitannya sama ekonomi, ya. Jadi ekonomi itu menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberlangsungan umat manusia atau sosial masyarakat. Dia tidak selalu bahwa orang mati itu karena kelaparan atau orang mati itu karena tidak bisa makan nasi, karena dia tidak bekerja atau karena dia sakit-sakitan dia. Orang mati misalnya salah satunya disebabkan oleh sistem ekonomi yang amburadul, itu juga bisa menjadikan orang mati. Orang pengangguran nggak punya pekerjaan alias jobless itu bukan semata-mata karena dia bodoh, dia sekolah gagal, dia kuliah molor, tidak, tapi karena sistem yang membuat dia seperti itu. Terus boleh materi kedua Pak Zahid, paradigma konflik. Saja aku senang paradigma konflik kan. Passion itu ngompor-ngompor ini paradigma konflik. Lah ini datanya di tantangannya loh. Karena nggak enak materi kompor. Ya, itu nanti akan dijelaskan Pak Zahid ke paradigma konflik. Jadi kemiskinan, pengangguran dan sebagainya itu bukan murni karena kesalahan pribadi, bukan murni karena kebodohan, tapi karena sistem yang membuat dia miskin dan tidak punya pekerjaan. Kamu tidak sadar kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan ini dulu. Lanjut Mbak. Nah, yang kedua setelah Herbert Spencer tadi menganalogikan bahwa yang disebut fungsionalisme struktural itu dia menganalogikan seperti organ-organ pada tubuh manusia yang antara satu organ dengan organ yang lainnya itu saling keterkaitan. Jika salah satu organ ini bermasalah, maka kalau ini diaplikasikan kepada masyarakat, misalnya institusi pendidikan itu bermasalah karena korup, tidak inovatif dan sebagainya, maka kondisi sosial masyarakat akan amburadul. Ya enggak? Ya enggak? Kalau pemerintah ini korup, maka yang berdampak langsung adalah kemiskinan masyarakat yang struktur dan masif. Itu salah satu fungsi di dalam institusi pemerintahan yang bincang menyebabkan seperti itu. Sama seperti organ tubuh manusia. Ginjal kita tidak berfungsi normal, paru-paru kita tidak berfungsi normal, tidak mungkin atau tidak mungkin manusia itu akan hidup sehat normal. Itu analogi yang diberikan oleh Spencer tadi. Nah, yang kedua adalah Emile Durkheim. Sudah pernah mendengar Emile Durkheim? Ini salah satu nabi. Nabi nih. Ya. Ya nabi. Nabi dalam tanda kutip sosiologi modern itu Emile Durkheim. Jadi nabi sosiologi modern menurut saya ada 3. 1 Karl Marx, 2 Emile Durkheim, yang ketiga adalah Max Weber. Setidaknya selama 4 tahun kalau aku males bocor sembarang-barang, setidaknya 3 tokoh ini saja kamu harus paham. Karena ini penentunya di 3 ini. Agus kamu nggak paham nggak masalah gampang. Tapi Max Weber sama Emile Durkheim ini kamu wajib untuk tahu. Minimal ya apa di luar kepala pemikiran-pemikiran, karena fondasi sosiologi modern ada di tokoh ini. Karl Marx, Emile Durkheim sama Max Weber. Emile Durkheim itu salah satu pemikir atau salah satu filsuf dan juga sosiolog dari Prancis. Dia terkenal sekali, ayahnya juga seorang robi itu kalau di dalam Islam ya seorang pemuka agama di dalam agama Yahudi. Jadi dia lahir dari keluarga yang saleh sekali. Kalau ada yang menyebut bahwa orang-orang seperti ini misalkan lahir dari keluarga ateis, itu sama sekali tidak benar. Tidak ada, saya tidak menemukan. Siapa? Karl Marx. Karl Marx juga seorang Yahudi keluarga yang saleh-saleh semuanya. Gitu. Jadi jangan dikira orang saleh itu hanya kita temukan di dalam agama Islam, tidak. Di dalam agama-agama yang lain konsep kesalehan atau piti
CEP bahasa Inggrisnya ya, itu sama juga ditemukan di dalam tradisi agama-agama Semitik yang lainnya. Bahkan tidak hanya agama Semitik, agama-agama non Semitik itu juga tetap mengenal konsep kesalehan. Emil Durkheim memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang kompleks dan mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hampir sama ya, hampir sama dengan Herbert Spencer tadi ya, bahwa sebuah sistem masyarakat itu terdiri dari sebuah sistem yang kompleks dan mempunyai kompleks, ada S-nya atau kompleks. Kompleks orang yang S itu ini ngunut habis bekas apa jenenge pasar sapi. Nek semua itu ngerti. Kompleks ngunut ya, jangan salah, kompleks. Sangat kompleks itu berarti sangat rumit, sangat ya. Jadi masyarakat itu sebagai sebuah sistem yang kompleks dan mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Makanya ini ada sebuah tesis atau sebuah pernyataan yang tidak bisa ditepis tidak bisa ditepis. Kalau mau ada yang menepis, tolong saya sebutkan kepada saya ingin belajar. Manusia itu disebut makhluk sosial, benar enggak? Ada enggak orang yang makhluk manusia itu sesungguhnya adalah makhluk individual? Kamu percaya yang mana? Manusia itu makhluk individual atau makhluk sosial? Oke. Kalau kamu percaya manusia itu makhluk sosial, berarti kalau kamu diundang gendoran atau kowe pangmetonggomu ya tekan aja alasan mager. Karena itu fitrah manusia itu makhluk sosial. Mau dibuktikan, sejak lahir manusia bisa enggak lahir sendiri? Bisa. Kecil bisa enggak dia hidup sendiri seperti hewan? Tidak bisa. Itu makanya fitrah manusia itu sebetulnya yang makhluk sosial. Makanya tidak aneh jika para sosiolog ini, nabi-nabi dalam tanda kutip ini, itu menyebut bahwa masyarakat ini sebagai sebuah sistem kompleks yang saling berketerkaitan. Karena manusia itu sesungguhnya bukan makhluk individual. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia hidup pasti butuh bantuan orang lain. Dari sejak bayi sampai dia mati. Oke. Yang pertama, bagian-bagian sistem sosial saling bergantung. Yang kedua, sistem memiliki keadaan keseimbangan normal yang sehat. Analoginya seperti kondisi tubuh yang sehat. Oke. Ketika terganggu, bagian-bagian sistem mengatur ulang dan adaptasi untuk membawa sistem kembali ke keadaan semula. Setiap perubahan dalam masyarakat terjadi secara terstruktur dan evolusioner. Nah, dalam kacamata teori ini, maksudnya teorinya fungsionalisme struktural Emil Durkheim, lembaga sosial akan bertahan ketika fungsinya dijalankan